Mahkamah Agung. Oke, Iya. Bang Pitra, nama klien Anda kemudian sering sekali Iya, Mbak. disebut Bang Pitra dalam sidang PK6 terpidana. Dari awal sampai dengan hari ini pun nama klien Anda selalu disebutkan. Anda tidak ingin berinisiatif untuk kemudian menghadirkan Ibtu Rudiana, membersihkan atau meluruskan paling tidak beberapa hal? Kenapa nama klien saya selalu dibahas-bahas? Karena ia dirindukan oleh para pendukung terpidana ini. Mereka mencintai Rudiana sehingga selalu diulungkan dan selalu dibahas-bahas gitu sampai ke permukaan, bahkan sampai ke fitnah. Jadi kita harus bangga juga karena memang banyak yang kritik beliau ya. Karena kalau tidak ada yang kritik kita selalu merasa sempurna gitu. Walaupun kita sudah melakukan hal yang baik, tapi belum tentu baik menurut orang. Jadi saya kira apapun itu kritikannya ataupun disebut-sebut namanya terhadap orang itu, kita syukuri saja karena itu adalah anugerah yang maha kuasa yang harus kita syukurin dan hormati. Gitu. Karena beliau sebagai anggota polisi harus taat dan harus juga menghargai perbedaan dan kritikan. Nggak boleh kita baper gitu loh. Apalagi saya juga sebagai pengacara nggak boleh baper walaupun terang dari sini gitu. Nah, terkait dengan Rudiana, kita sudah berkali-kali Pak telah memberikan klarifikasi ya, baik di melalui divisi Humas Polri telah menyampaikan terkait dengan perkaranya dan terkait dengan pribadinya itu disampaikan oleh Ibtu Rudiana langsung. Dan kita selaku penasihat hukum membantu meluruskan juga terkait dengan isu-isu yang menyerang harkat martabat Rudiana maupun keluarganya. Artinya sepanjang proses hukum ini berjalan, kita tidak mau berspekulasi ataupun berpendapat hal lainnya. Kita tunggu saja putusan PK ini seperti apa. Karena kita menganggap ya hakim-hakim yang mengadili peninjauan kembali ini adalah hakim yang mempunyai kredibilitas dan profesional, tentunya harus kita hargai itu. Jadi setiap apapun itu keputusannya kan ada langkah hukum ataupun upaya hukum yang diberikan oleh negara. Salah satunya adalah upaya hukum peninjauan kembali. Dan pengacara Ibtu Rudiana adalah di sini jaksa penuntut umum selaku pengacara negara gitu loh, pengacaranya korban. Jadi kita serahkan saja kepada pengacara negara seperti apa nanti. Kalau kita tunggu hasil PK, lumayan lama Bang Pitra, kita akan tunggu bahkan bisa sampai setahun, bahkan mungkin lebih. Masa kita disuruh nunggu sampai segitu lama Bang Pitra? Jadi begini Mbak, Ibtu Rudiana ini posisinya itu kalau saya bisa bilang bicaranya itu maju kena mundur kena ya. Artinya diam dia juga salah, bicara juga salah. Karena kemarin itu kan banyak yang minta dia untuk berbicara. Nah, setelah dia berbicara itu semua salah di mata netizen gitu loh, mata bajar-bajar. Jadi kita juga serba bingung juga karena apa ya? Karena kita mencoba meluruskan, tapi pandangan netizen ataupun bajar ini pandangannya selalu negatif gitu. Jadi makanya saya bilang ke Pak Rudiana, sudah Pak, seperti kata pepatah itu, diam itu emas ya. Artinya Bapak sudah cukup memberikan keterangan, sudah cukup, itu saya kira sudah cukup. Karena kemarin juga bicara dia disuruh diam. Kalau sama netizen, mending diam aja, nggak usah banyak cerita, nggak usah klarifikasi, kata netizen. Wajar-wajar itu harus kita syukuri. Dan itu kita nggak anti kritik, kita siap menerima kritikan itu gitu. Makanya posisi Pak Rudiana itu telah menyerahkan sepenuhnya kepada saya, yang saya selaku penasihat hukum tangan beliau untuk memutuskan hal tersebut. Begitu Mbak, artinya kita tidak diam saja, tapi kita lakukan melalui penasihat hukum. Bang Pitra, Anda bingung, apalagi kami di sini yang hanya mendengar, mencari-cari informasi dari klien Anda dan juga dari tim hukum. Saya ingin ke Pak Suso. Kita ada penasihat hukumnya. Baik Pak Suso, jadi untuk Pak Rudiana lebih baik berbicara atau lebih baik diam? Kan sudah. Bicara sudah ya. Diam juga sudah. Ya, lihat situasi nanti kan advokat Fitra kan bisa menilai, artinya apakah menguntungkan kalau tampil misalnya di PK. Kalau memang, karena dia kan pengacara harus cari yang terbaik untuk kliennya. Kalau memang wah ini kesempatan emas saya untuk menangkis, ya bagus tampil. Kalau misalnya jangan, nanti dia akan begini, ya gitu. Nah kenapa? Sekarang ini kan di era demokrasi, publik itu sangat bebas memberikan penilaian
dan mereka sangat bebas dan sangat gampang mengakses informasi. Nah, contohnya aja orang naik pesawat aja bisa sampai tahu siapa pemilik pesawatnya, kapan, di mana, kan hebat kan. Register di Amerika aja bisa tahu. Kita heran, apalagi kalau hanya kejadian di Cirebon. Nah, itulah sehingga sayangnya informasi ini berkembang. Ini kalau tidak diklarifikasi tidak bagus. Nah, kemarin sudah diklarifikasi. Nah, sudah diklarifikasi, ditolak oleh publik. Nah, sekarang yang belum mengklarifikasi adalah dari penyidik Mabes Polri, ya, penyidik terkait dengan laporan. Nah, kalau dulu pernah Pak Sandi menyatakan klarifikasi terkait kinerja tim yang dibentuk yang bukan menangani laporan daripada pelapor. Itu inisiatif Mabes sendiri. Nah, sekarang ada pelapor resmi, laporan resmi dari pengacara 6 terpidana, ditambah lagi dari pengacara Sakatatal sudah melaporkan, kalau tidak salah Pak Rudiana, kemudian Dede, kemudian Aib walaupun orangnya nggak ada, terus Kapi, terus Pasren, terus Liga Akbar. Nah, apa hasil pemeriksaan itu, terbukti apa tidak? Keterangan palsu terbukti apa tidak, terus merekayasa perkara terbukti apa tidak, tindakan penyiksaan terbukti apa tidak. Hanya lembaga resmi yang melakukan penyidikan yang berhak memberikan penilaian. Kita tunggu juga, mudah-mudahan diskusi kita sore ini didengar oleh Mabes Polri, khususnya oleh Pak Kapolri, oleh Pak Kabariskrem. Apakah sudah tepat saatnya untuk mengumumkan hasil pemeriksaan terhadap laporan yang diajukan oleh pengacara terpidana dan pengacara Sakatatal yang sudah statusnya keluar. Baik teman-teman, kita sudah mendengarkan tadi percakapan dari Pitra Romadoni, di mana beliau secara tidak langsung menjawab atau tidak ingin Ibtu Rudiana itu hadir di persidangan, di mana sebanyak 6 terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki telah membeberkan tindakan penyiksaan yang mereka alami saat menjalani pemeriksaan di Polres Cirebon Kota pada 2016 silam. Nah, keterangan itu disampaikan oleh para terpidana dalam persidangan peninjauan kembali kasus Vina yang digelar di Pengadilan Negeri Cirebon beberapa hari yang lalu. Nah, selain itu juga dalam persidangan tersebut ada pula saksi yang mengungkapkan bahwa keterangan palsu yang disampaikannya dalam BAP tahun 2016 merupakan arahan dari Ibtu Rudiana. Nah, seharusnya demi menggali kebenaran material untuk keadilan, maka hakim itu harus bisa mengeluarkan penetapan agar Ibtu Rudiana itu dihadirkan di persidangan. Dan itu hakim tidak melanggar karena baik di KUHP maupun di Undang-Undang Mahkamah Agung selain tidak ada kewajiban juga tidak ada larangan, sehingga kalau hakim mengeluarkan penetapan agar Rudiana itu dihadirkan di persidangan tidak ada pasal atau ketentuan yang dilanggar, dan hakim tidak bisa disalahkan jika memerintahkan Rudiana agar hadir di persidangan. Oleh karenanya, untuk menggali kebenaran untuk keadilan, majelis hakim harus berani mengeluarkan penetapan agar Rudiana dihadirkan di persidangan peninjauan kembali atau PK. Nah, saya berharap mudah-mudahan keadilan dalam kasus Vina ini benar-benar ditegakkan dan masyarakat Indonesia pun selama ini menanti keadilan benar-benar ditegakkan dalam kasus meninggalnya Eki dan Vina. Baik teman-teman, itulah yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.